Sanggar Batik Katura terletak di Desa Trusmi, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sanggar Batik Katura menghasilkan produk-produk batik yang berkualitas dengan karya sendiri. Kebetulan hari ini hari batik, jadi kita akan membahas segala hal tentang batik, terutama batik tulis yang ada di Sanggar Batik Katura Trusmi Cirebon. Nah, saya nggak sendirian kali ini. Kali ini saya ditemani rekan saya juga, Pak Muhajir dan Bapak. Boleh tahu nama saya, Pak? Katura. Katura, dengan Pak Katura sendiri. Jadi kedatangan kami kemari Pak Katura untuk ingin menanya-nanyakan soal seluk-beluk batik, mulai dari jenis-jenis batik sampai cara pembuatannya. Untuk yang awal ini Pak Katura, kita pengen tanya nih Pak, untuk Sanggar Batik Katura ini tuh awal mula terbentuknya seperti apa dan tahun berapa Pak? Awal sanggar sih sudah, sebelumnya saya tuh usaha batik itu dari tahun 1974. Nah, terus bikin sanggar karena banyak yang memerlukan tentang belajar batik, jadi kita mendirikan sanggar Gitu. pada tahun 2005 kira-kira. Tahun 2005. Oke. Terus visi misinya nih Pak, untuk Pak Katura nih, Sanggar Batik ini tuh tujuannya untuk apa sih Pak? Untuk bisa melestarikan budaya, terutama budaya tradisional. Iya. Jadi makanya batik itu tidak orang melihat tekstil, Ya. belum tentu batik itu. Betul. Tadi batik itu teknik atau proses. Sekarang kan musimnya printingnya. Iya betul. Jadi itu tidak boleh disebut batik kalau print. Jadi begini. Kalau batik itu divisinya. Batik adalah karya seni rupa pada kain yang memakai teknik pewarnaan rintang dengan menggunakan malam panas sebagai pirintang warnanya. Itu titik. Oke, dari Pak Muhajir mungkin ada mau ditanyakan? Pak Katura, ini pernah mendapat penghargaan juga ya ini dari pemerintah, itu penghargaan apa Pak ya? Ya, itu taman Upakarti. Itu sebagai pelestari. Itu tahun berapa Pak mendapatkan penghargaan Upakarti itu Pak? 2009. Ya pas ada hari batik itu kan tahun 2009 pengukuhan dari UNESCO. Dari UNESCO ternyata. Pak, kalau banyak nggak Pak siswa-siswa yang dari luar kota Cirebon atau dari Kabupaten Cirebon yang Ya, yang banyak itu dari Jakarta, Serpong, itu mulai SMP, SMA sampai perguruan tinggi yang di Jakarta banyak. Oh gitu. Jadi ruang lingkupnya nggak hanya di Cirebon aja, tapi dari luar dari Cirebon juga mempunyai antusias yang bagus gitu terhadap budaya batik ini. Pak, selanjutnya nih Pak, setiap kota di Indonesia kan contohnya lah seperti Pekalongan punya batik, Jogja punya batik sendiri, Solo punya batik sendiri, di Cirebon pun juga punya batik. Apa yang membedakan di antara kota-kota yang lain? Di Indonesia kan semua daerah kan hampir semua ada. Misalnya Madura kan ada batik. Ya. Nah, terus Madura, terus Jogja, Solo ada juga. Ya. Nah, terus Pekalongan. Nah, terus ke barat Tegal segala macam sampai di Cirebon. Iya. Nah, tapi semua batik itu sebenarnya sama. Iya. Cuman batik itu ada pesisiran jadinya sama keratonan. Nah, yang dari Madura itu identik dengan pesisiran karena punya laut.
Nah, kalau dari Jogja sama Solo itu kayak yang terenan keraton. Iya. Makanya batiknya tuan keratonan saja. Ya ada laut, cuman di situ bukan jalur perdagangan. Jadi yang muncul itu keratonan. Oke. Nah, terus Pekalongan juga tidak ada keraton, makanya muncul pesisiran. Oke. Nah, setelah di Cirebon, nah kaget sudah yang anu ya pengunjungnya, ada keraton, tapi ada laut, ada pelabuhan. Jadi yang satu-satunya yang terkaya sebenarnya Cirebon sebenarnya. Kayak ngomong deweknya. Iya, pesisiran punya, keratonan juga ada. Pak, ini kalau lihat ini kan motif batiknya itu kan bagus-bagus, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, rahasia bocoran harganya berkisar yang terendah berapa sampai yang termahal berapa, Pak, kira-kira, Pak? Terendah kira-kira 300-an. 300.000. Paling mahal kira-kira berapa juta, Pak? Paling 7 juta. Itu yang beli apakah orang Indonesia saja atau ada dari mancanegara, dari Jepang, dari Eropa? Nah, Jepang, Eropa sih enggak begitu ya. Jepang itu ada 80%, itu Jepang. Kalau Eropa cuman pernah di Belanda, itu pernah cuman pameran aja untuk mengenalkan budayanya. Oh, berarti tujuan dari penjualan batik keluar ini nih nggak hanya sekedar apa namanya ya jual beli saja, tapi memang lebih ke arah juga melestarikan budayanya. Terkait melestarikan budaya, kita flashback ke belakang. Batik itu kan pernah diklaim oleh Malaysia saat itu. Saya mau tanya ke Bapak sebagai ya saya sebut seniman lah ya, seniman apa namanya pengrajin batik ini sudah lama. Perasaan Bapak gimana tuh saat diklaim itu, Pak? Ya alhamdulillah, kalau diklaim kan biar tahu. Ya. Saya juga yang tanya wartawan itu. Ya saya harus terima kasih kepada wartawan. Iya. Kenapa sih? Kan diakui Malaysia. Iya kalau Malaysia diem-diem aja, ya udah dikenal Malaysia. Tapi kan kebetulan orang Indonesia kan udah ngaku-ngaku. Jadi dibuktikan. Di sini ditanya anak-anak kecil, enak sih udah belajar batik dari mulai tahun berapa? Oh, baru 2 tahun. Kata yang kecil. Belajarnya dari siapa? Dari orang tua saya. Nah, terus orang tuanya ditanya lagi. Jawabnya sama. Dari orang tua saya. Dan sampai saya generasi 8. Nah, setelah diteliti di Malaysia lagi, Mbak, udah batik udah berapa tahun? Udah 9 tahun. Saya kaget yang nanya. Barangkali bener ya, bener dari Malaysia. Oh ditanya ini baru 2 tahun di Indonesia, Malaysia udah 9 tahun. Terus belajarnya dari siapa? Jujur banget dari orang Jawa. Jawa mana? Indonesia. Ya iya berarti ya jadi ya udah titik piannya gitu. Iya jadi ya harus Indonesia yang jadi beneran iya. Jadi yang mulai tahun 2009 itu 2 Oktober itu dikukuhkan batik adalah warisan budaya tak benda yang berasal dari Indonesia. Dan itu resmi ya dari UNESCO ya Bang. Gitu loh. Jadi berkata mau klaim apapun sejarah berbicara ke belakang. Dan kita perlu ketahui bahwasanya para karyawan di sini itu para pembatiknya itu masih generasi muda. Ya. Nah kita tanyakan aja ke Pak Katura, kenapa kok ngambilnya generasi muda Pak? Kan karena rata-rata pembatik itu ada orang yang tua-tua, ini masih muda. Apakah ya itu berarti masih seneng lah. Ya mudah banget.
kita pengen anak-anak muda juga kan mencintai. Bukan hanya memakai saja, cuman membuatnya juga bisa gitu. Iya. Makanya di sini masih muda juga antusias banget belajar Iya. membatik. Jadi nggak hanya kalangan orang tua aja nih yang apa namanya yang mencintai batik atau mempelajari batik atau memperdalami. Jadi semua kalangan tuh mestinya seharusnya bisa, kan? Ya. Jadi sebelum diklaim lagi sama negara lain, cintailah batik itu dari sekarang, betul Pak? Betul. Pak, balik lagi dari Sanggar Batik Katura ini nih, ada beberapa jenis barang sih yang diproduksi. Adanya ya kan jenisnya kan cuman pesisiran sama keratonan. Iya. Ya, tapi yang banyak angger pesisiran. Karena ini kalau keratonan kan kalau pesisiran itu bervariatif warnanya. Iya, betul. Iya, jadi banyak yang mau. Tapi kalau keratonan cuman begini saja. gini Dasar cerah, sorry, ornamennya cuman hitam sama coklat. Sama di Solo sama yang punya keratonan aja hampir gini warnanya. Oh iya. Cuman beda kualitas aja. Tapi beda apa namanya dari perbedaan itu tetapnya bagus aja sih kalau menurut gue mengajar. Ya sampai punten Pak Iwan Tirta denger ya Iwan Tirta. Iya waktu kenalan sama saya aneh kenapa saya seneng nih batik keratonan Cirebon dipajang boleh dipakai juga mantap katanya begitu. Jadi seneng banget nih Cirebon. Sampai kita kan diambil sama musim tekstil. Iya. Jadi ada karya-karya saya yang dari Iwan Tirta. Iya di situ ini karyanya Pak Katura gitu. Keren sih, keren. Tapi Bang Muhadjir ada yang spesial nih. Di depan kita ini udah ada nih beberapa hasil produk dari Sanggar Batik Katura ya kan. Iya. Kita mau nanya ke Bapak nih. Ini nih, saya tadi ketika datang kemarin nih lucu nih ngeliat ini nih. Ini dibuatnya dari batik tulis apa printing? Tulis. Tulis ini. Harga yang dibanderol tadi tak tanya itu sekitar berapa Pak? 10.000 rupiah kalau nggak salah. Itu tadi. Nah, kalau untuk jenis batik yang ini, Pak? Nah itu lamur. Coba boleh. Oh ini juga tulis. Tulis juga. Tulis. Tulis juga. Kisaran harga berapa ini Pak untuk ini Pak? Ini 7 juta kan? 7 juta. Kalau ini Pak sama? Sama. 7 juta juga. Oh itu berapa? sekitar 5 juta. 5 juta. 5 juta tuh lebar berapa meter, panjang berapa meter Pak? Panjangnya 260. 260. 60. Lebarnya cuman semeter 5 cm. 5 cm. Nah, kalau untuk ini Pak sama juga? Ya sama. Sama juga. Nah, tadi juga ada menarik nih. Ini cocok buat apa namanya? Penir. Perempuan sih, lebih cocok buat perempuan tasnya ya kan. Ini batik tulis juga ya Pak ya? Iya, ini batik tulis juga. Tadi saya sempat tanya nih kisaran harga di angka 70.000. Modis sih kalau menurut saya Bang. Gimana menurut saya Bang? Keren banget, saya suka tuh dengan ininya. Corak-corak dan warnanya. Iya. Sangat serasi. Kenapa murah? Karena termasuk perca dari potong-potongan baju misalnya. Berarti dari potongan? Lebih. Iya. Jadi dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Daripada terbuang sia-sia dimanfaatkan, betul Pak? Ya termasuknya limbah. Pak, di sini saya juga baca tadi nih. Tadi saya sempat tertarik dengan brosur ini Pak. Di sini ada sanggar pelatihan juga Pak. Itu bisa diinfokan Pak untuk hari latihannya dan biayanya berapa? Untuk biaya pelajar SD, SMP, SMA itu 45.000 ya? Iya. Mahasiswa 60.000 dan umum 75.000. Itu apa aja Pak yang didapatin Pak? Ya soalnya pengetahuan
bahannya apa, Ah. terus alatnya apa, terus prosesnya bagaimana. Jadi full di komplit di situ. Oke. Jadi mau rekomendasi nggak ke teman-teman Bang Muhajir nih? Kayak keren sih ini. Ataupun mau belajar? Kita mau belajar di Iya. Sanggar Seni apa Sanggar Batik Katura. Iya keren sih kalau menurut saya Bang Muhajir. Yo. Nih, kita akan tanyakan ke Pak Katura sendiri. Harapan ke depan tuh untuk batik ini gimana sih Pak? Mulai dari dari tingkat kelestariannya atau tingkat daya beli dan lain-lain. Itu mah gampang saja, Pak. Saya itu kan cintailah batik Iya. dengan cara memulai untuk memakainya. Nah, kalau orang memakai kan mudah-mudahan cinta. Iya. Jadi ya memakai dulu, Iya. baru mencintai. Itulah saya harap begitu itu. Oke. Berarti nanti habis dari sini kita pakai batik Bang Muhajir. Pakai batik, cocok banget. Buat mencintainya. Mencintai produk-produk Indonesia, khususnya dalam hal ini batik. Batik. Jadi kayaknya untuk bincang-bincang kali ini nih cukup sampai sini aja nih. Ya kan? Kita tutup sampai sini. Saksikan terus Nusantara Explore. Kemana kakiku melangkah, ikuti.